Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan suatu materi pembelajaran, yaitu kapasitor. Kita tunggu dulu loadingnya, kemudian kita masuk. Nah, pada menu materi pembelajaran saya ini ada beberapa menu, yaitu profil, materi, dan rangkuman. Jadi kita masuk ke profil terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Zainal dengan NIM 22055000008, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, mata kuliah Multimedia Pembelajaran. Jadi itu profil saya. Kemudian kita menuju ke beranda. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, pada bagian materi ini saya mengangkat beberapa poin-poin mengenai kapasitor, yaitu pengertian kapasitor, jenis kapasitor, fungsi kapasitor, rumus kapasitor, dan prinsip kapasitor. Jadi kita ketahui dulu apa itu pengertian kapasitor. Jadi pengertian kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Sedangkan fungsinya, fungsi kapasitor atau kondensator diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau catu daya. Satuan nilai untuk kapasitor atau kondensator adalah farad. Simbolnya seperti ini. Di sini ada beberapa simbol. Simbol kapasitor yang normal, kemudian elko, dan variabel. Kemudian kita kembali ke materi. Kemudian kita masuk ke jenis kapasitor. Nah, pada bagian jenis-jenis kapasitor ada beberapa macam. Yang pertama itu kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah sebuah kapasitor yang mempunyai bahan keramik. Kapasitor keramik banyak dipakai di dalam rangkaian elektronik. Cara membaca yaitu dengan membaca kode dari kapasitor keramik. Misalnya, sebuah kapasitor memiliki kode 103, berarti 10 dan 3 angka di belakang menjadi 10.000 picofarad, yang jika di dalam satuan lebih besar menjadi 10 nanofarad atau satuannya nanofarad. Nah, kita di sini bisa melihat secara seksama gambar kapasitor keramik. Kemudian yang kedua yaitu kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum memiliki kapasitas yang hampir sama dengan kapasitor elektrolit. Hanya saja kapasitor tantalum mempunyai kapasitansi dan kepopuleran yang cukup tinggi. Kendati demikian, kapasitor tantalum memiliki kelemahan, yaitu mudah meledak jika digunakan terus-menerus dengan tekanan yang tinggi. Nah, di sini ada gambar mengenai kapasitor yang dimaksud. Jika tegangannya masuk lebih tinggi, maka kapasitor ini akan meledak. Kemudian kita masuk ke 3, yaitu kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit dikenal dengan kapasitor yang terpolarisasi dan bisa memberikan hasil suatu kapasitansi tinggi hingga 1 mikrofarad lebih. Kapasitor elektrolit dapat digunakan untuk aplikasi pasokan listrik frekuensi rendah dan aplikasi kopling audio. Nah, gambarnya seperti ini.
Dia menyerupai seperti tabung, kemudian mempunyai dua kaki, negatif dan positif. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu kapasitor mika. Kapasitor mika termasuk kapasitor yang jarang dipakai. Pasalnya, kapasitor tantalum dan kapasitor elektrolit memiliki fitur yang lebih lengkap dibanding kapasitor mika. Kendati begitu, kapasitor mika mempunyai kapasitansi yang cukup tinggi hingga angka 1000 picofarad. Selain itu, pemakaian kapasitor mika ini biasanya digunakan di rangkaian radio frekuensi atau RF dengan frekuensi yang tinggi. Nah, contoh gambarnya seperti ini, yang memiliki dua kaki. Nah, selanjutnya yaitu kapasitor kertas. Kapasitor kertas adalah salah satu jenis kapasitor yang isolatornya terbuat dari suatu kertas. Umumnya, nilai kapasitor kertas berkisar antara 300 picofarad sampai dengan 4 nanofarad. Dalam hal ini, kapasitor kertas tidak mempunyai suatu polaritas arah atau bisa dipasang bolak-balik dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi di sini ada gambarnya kapasitor kertas. Kapasitor kertas ini terbuat dari kertas. Kemudian polaritasnya itu bisa dibalik atau bolak-balik dalam suatu rangkaian elektronika. Selanjutnya yaitu kapasitor polyester. Kapasitor polyester adalah salah satu jenis kapasitor yang isolatornya terbuat dari sebuah polyester persegi 4. Kapasitor polyester ini bisa dipasang terbalik dalam suatu rangkaian elektronika atau tidak mempunyai polaritas arah. Jadi pada kapasitor polyester ini bisa dibolak-balik polaritasnya, misalnya negatif bisa ke positif, begitupun sebaliknya. Seperti pada gambar di bawah ini dengan kode 2223. Kemudian kita kembali ke menu materi. Selanjutnya kita ketahui apa sih fungsi kapasitor. Nah, kita masuk fungsi. Nah, adapun fungsi kapasitor yaitu pertama, menyimpan muatan listrik, kedua, penghubung atau coupling, tiga, filter frekuensi tertentu, yang keempat, penyimpan arus atau bypass, yang kelima, penerus arus AC, yang keenam, penyaring atau filter. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu materi. Nah, setelah mengetahui fungsi kapasitor, kita ketahui lagi apa sih rumus kapasitor. Nah, kita masuk ke rumus kapasitor. Rumus kapasitor. Kapasitor diartikan sebagai perbandingan antara muatan yang tersimpan dalam kedua keping dengan beda potensialnya. Secara matematis, rumusnya ditulis yaitu C sama dengan Q bagi V, dengan keterangan Q adalah sebuah muatan pada salah satu konduktor, sedangkan V adalah beda potensial V kedua konduktor. Kemudian kapasitansi merupakan ukuran kemampuan kapasitor dalam menyimpan energi di medan listrik. Umumnya, kapasitansi dinyatakan dalam farad. Contohnya, 1 farad adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik 1 coulomb bila diberi tegangan 1 volt. Dalam pemakaian praktis, satuan farad terlalu besar sehingga biasanya digunakan satuan yang lebih kecil seperti 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Kemudian 1 nanofarad 10 pangkat min 9 farad. Kemudian yang terakhir 1 picofarad sama halnya dengan 10 pangkat min 12 farad. Kemudian kita kembali ke menu materi. Selanjutnya yaitu kita ketahui apa sih prinsip dari kapasitor itu.
Nah, kita Nah, prinsip kerja dari kapasitor yaitu kapasitor seringkali digunakan dalam merancang dan membangun sebuah rangkaian elektronika yang membutuhkan rangkaian atau blok filtering dan dapat digunakan pada rangkaian elektronika yang membutuhkan frekuensi yang tinggi. Kapasitor sendiri memiliki dua buah kaki yang dihubungkan secara langsung ke rangkaian elektronika. Misalnya, pada kipas angin, ketika kita bongkar tutup bodinya, maka akan terlihat sebuah kapasitor kipas angin yang biasanya memiliki nilai kapasitansi mulai dari 1 picofarad bergantung jenis dan ukuran kipas anginnya. Selain itu juga terdapat kapasitor yang umumnya ditemukan seperti kapasitor HP, kapasitor kulkas, kapasitor untuk motor, kapasitor mesin cuci satu tabung, kemudian kapasitor mesin air, dan masih banyak kapasitor yang digunakan sesuai kebutuhannya. Jadi memang ini prinsip kerja dari kapasitor sangat berguna bagi barang-barang elektronika, terutama rangkaian elektronika. Nah, kemudian kita kembali ke menu materi. Nah, itulah tadi beberapa menu materi pembelajaran saya dengan materi kapasitor, yaitu pengertian kapasitor, jenis kapasitor dan fungsi kapasitor, kemudian rumus kapasitor, dan terakhir prinsip kapasitor. Nah, kita kembali ke menu dashboard. Setelah mengetahui profil saya dan materi saya, kita ke rangkuman. Kita masuk ke rangkuman. Jadi kesimpulan dari apa yang saya angkat dari materi saya ini yaitu kapasitor. Jadi kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Sedangkan fungsi kapasitor atau biasa dikenal dengan kondensator. Biasanya ini kondensator dikenal pada dunia elektronika. Di antaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau catu daya. Satuan nilai untuk kapasitor yaitu kondensator. Biasanya ini kondensator digunakan pada bahasa-bahasa elektronika adalah farad atau F. Adapun jenis-jenis kapasitor, yang pertama kapasitor keramik, yang kedua kapasitor tantalum, yang ketiga kapasitor elektrolit, yang keempat kapasitor mika, yang kelima kapasitor kertas, yang terakhir kapasitor polyester. Kemudian kita kembali ke menu halaman. Nah, itulah yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini dengan materi pembelajaran kapasitor. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Apabila ada benarnya, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, itu datanya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.